Pernikahan merupakan salah satu hal terpenting dalam menjalani fase kehidupan manusia. Terlebih dalam syariat Islam, pernikahan merupakan suatu yang luhur dan sakral. Artinya, selain merupakan ibadah seorang hamba kepada Allah dan juga mengikuti sunnah Rasulullah, pernikahan merupakan upaya yang sah untuk menjaga keturunan seperti firman Allah dalam surat An-Nahl. Dan Allah menjadikan untukmu jodoh dari jenismu sendiri. Allah menganugerahkan darinya anak dan cucu serta rezeki yang baik-baik. Saya terima nikah dan kawinnya Susila Widiati binti Bapak Suryanto untuk diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Jadi teman-teman, karena jodoh, anak, dan rezeki itu udah ditulis, kita harus selalu berhusnudon kepada Allah. Apapun yang terjadi itu pasti yang terbaik dari sisi Allah. Ya, meskipun kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita sih ya, tapi ya nggak apa-apa. Mari kita tetap ikhlas, sabar, dan juga jangan pernah putus untuk berdoa. Seperti yang difirmankan Allah di surat At-Tolak, sedikit ya aku cuplikan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya, dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi mari kita tetap tenang ya teman-teman, karena Allah akan memberikan yang terbaik dari sisi Allah untuk hidup kita. Nah, di Indonesia selain ijab kabul biasanya ditandai juga dengan upacara adat. Berbagai macam tata cara upacara pernikahan yang berlaku di berbagai daerah adalah tatanan nilai luhur yang telah dibentuk oleh para orang tua dan diturunkan kepada generasi seterusnya. Karena itu, upacara pernikahan dalam adat merupakan kegiatan tradisional turun-temurun yang mencirikan keanekaragaman budaya bangsa. Nah, dalam adat Jawa sendiri itu punya 13 tahap dalam prosesi pernikahan. Yang pertama itu pasang teratak dan taruk. Teratak itu tenda dan taruk itu janur. Keduanya berfungsi sebagai dekorasi, juga penanda bahwa di tempat tersebut sedang ada hajatan pernikahan. Di sisi lain, janur kuning juga punya artinya sendiri. Bagi masyarakat Jawa, janur kuning diartikan juga sebagai bentuk doa masyarakat kepada Tuhan agar Tuhan memberikan berkah dan rahmatnya kepada kedua mempelai. Yang kedua adalah kembang mayang, yaitu salah satu dekorasi khas pada pernikahan adat Jawa. Dekorasi ini terbuat dari akar, batang, daun, bunga, dan buah kelapa yang dirangkai sedemikian rupa sehingga mempunyai bentuk setinggi 1 meter lebih. Masyarakat Jawa percaya bahwa kembang mayang dapat memberikan kebijaksanaan yang akan dibawa pengantin ketika ia mengarungi kehidupan rumah tangga. Selanjutnya pasang tawuhan. Dekorasi ini dibentuk dari pohon pisang raja yang masih terdapat buah pisangnya. Buah pisang yang dipajang pun bukan buah yang mentah, tapi buah yang sedang matang-matangnya. Dekorasi tawuhan tidak hanya terbuat dari pohon pisang, tapi juga terbuat dari tanaman lain seperti daun randu, tebu wulung, dan lain-lainnya. Daun-daun ini digunakan karena menjadi simbol segala rintangan hidup yang harus dilewati oleh sepasang suami istri setelah menikah. Yang keempat adalah siraman. Setelah selesai menyiapkan berbagai dekorasi, keluarga pengantin lalu mengadakan acara siraman. Acara ini dilaksanakan 1 hingga 2 hari sebelum akad nikah. Bagi masyarakat Jawa, acara siraman mempunyai makna yang sakral, yaitu sebagai media pembersih diri sebelum kedua pengantin masuk ke gerbang pernikahan. Yang kelima, paes atau ngerik. Pada pernikahan adat Jawa asli, ritual yang satu ini dilakukan setelah calon pengantin wanita melakukan sesi siraman. Pada proses ini, dukun manten akan membersihkan rambut halus di wajah pengantin. Hal ini tidak hanya dilakukan pada pengantin wanita saja, tapi ibu mempelai juga turut mengikuti ritual ini. Ketika melakukan ritual ini, biasanya dukun manten akan melakukannya di dalam kamar dengan ditemani oleh ibu-ibu yang sudah sepuh. Pengerikan ini dilakukan agar penampilan pengantin adat Jawa jadi lebih menarik dan terlihat lebih bersinar. Lanjut, yang keenam ada dodol dawet. Sesuai dengan namanya, upacara dodol dawet adalah upacara di mana ibu pengantin perempuan menjual dawet kepada saudara yang datang. Di samping sang ibu ada bapak pengantin perempuan yang bertugas memayungi istrinya yang sibuk menjual dawet kepada para tamu. Upacara dodol dawet juga mempunyai arti sendiri, yaitu harapan dari orang tua pengantin agar pernikahan anaknya ramai didatangi para tamu. Rangkaian yang ketujuh adalah prosesi potong tumpeng. Dalam upacara potong tumpeng, orang tua pengantin akan memotong bagian atas tumpeng untuk diberikan kepada anaknya. Selanjutnya, sisi tumpeng akan dibagikan kepada para tamu yang hadir. Lanjut, yang kedelapan adalah tulangan pungkasan atau prosesi suapan terakhir, di mana orang tua menyuapi sang anak untuk terakhir kalinya sebelum ia resmi menjadi seorang istri. Wah, ini bakal menjadi momen yang mengharukan gitu ya guys.
Acara selanjutnya adalah tanam rambut dan lepas ayam. Ayah mempelai wanita akan memotong sedikit rambut anaknya, di mana nantinya rambut tersebut akan ia tanam. Setelah itu orang tua akan melepaskan seekor ayam jantan yang sudah disiapkan. Nah, prosesi tanam rambut ini maksudnya untuk menjauhkan segala hal buruk dalam rumah tangga kedua mempelai. Dan pelepasan jago mempunyai simbol sebagai restu orang tua yang telah mengikhlaskan anaknya untuk hidup mandiri bersama dengan suaminya. Nah, untuk urutan yang ke-10 sampai yang ke-13 kita bahas di episode yang selanjutnya aja ya guys, karena ini videonya sudah hampir mau habis begitu. Apa itu? Jenang ini, jenang sumsum. Biar sumsumnya kembali lagi yang Klaten, sumsumnya kembali lagi hilang. Emang gitu ya? Iya. Nah, kalau di adat Jawa Timur itu tadi setelah upacara semuanya selesai, tuan rumahnya bikin jenang apa itu? Jenang putih-putih begitu. Dan nanti dibagikan kepada para rewang-rewang yang sudah membantu dari kemarin supaya katanya tenaganya biar pulih kembali karena sudah kelelahan dengan acara prosesi yang kemarin. Begitu teman-teman. Dan ini adalah hasil dari acara kemarin, sampahnya akhirnya menggunung. Mana sampah yang bisa didaur ulang, mana sampah yang bisa jadi pupuk, tercampur semua jadi satu, dan kita harus memilih-milih mana nih ya sampah-sampah yang bisa untuk diberikan ke pemulung, mana yang bisa dijadikan pupuk, mana yang ya terpaksa dibakar ya, biar cepat selesai, biar cepat habis gitu. Jadi gitu teman-teman, dimanapun berada, kalau bisa ayo kita minimalisir banget penggunaan sampah plastik biar bumi kita ini tidak penuh dengan sampah. Oke teman-teman, terima kasih, sampai di sini dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat selalu.